Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai perangkat lunak untuk referensi atau sitasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama ada Emilia Noviantri dengan NPM 19211, kemudian dengan saya sendiri, Fetri Novitasari dengan NPM 19170. Sebelum melanjutkan ke pembahasan utama, kita akan bahas mengenai pengertian sitasi. Sitasi atau bisa disebut dengan kutipan adalah referensi yang ditulis pada suatu karya tertentu seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain sebagai bentuk pengakuan atas ide atau pendapat orang lain. Kemudian selanjutnya ada pengertian perangkat lunak reference manager. Perangkat lunak reference manager merupakan tool yang berperan efisien dalam melakukan digitalisasi koleksi referensi, sehingga aktivitas seperti pengelolaan dan pencarian dapat dengan mudah dilakukan, menurut Marshall tahun 2020 dan Ray tahun 2017. Menurut Venner tahun 2010, Reference Manager membantu peneliti dengan melakukan 3 fungsi dasar, yaitu pencarian atau searching, kemudian penyimpanan atau storing, dan penulisan atau writing. Fungsi tersebut memungkinkan penulis untuk mencari literatur yang relevan, menyimpan referensi, dan informasi bibliografi pada database, serta membantu penulisan sitasi dan referensi mengikuti format tertentu, misalnya APA, IEEE. Kemudian selanjutnya ada manfaat menyusun referensi dan sitasi dengan software. Manfaat yang pertama yaitu membantu untuk mengefektifkan waktu dan juga kualitas tulisan. Yang kedua, dengan software menyusun sitasi dan referensi ini, tidak mudah untuk kehilangan dokumen literatur dalam bibliografi. Manfaat yang ketiga, tidak perlu bingung dan khawatir akan membuat kesalahan seperti membuat penomoran dan urutan bibliografi secara manual dengan style sitasi yang berbeda-beda, seperti style APA, Harvard, Vancouver, dan lainnya. Dan manfaat yang keempat, dapat langsung terhubung dengan software pengolah kata, misal Microsoft Word, LibreOffice, sehingga saat menulis tulisan yang telah disitasi, langsung dapat mencantumkan kepustakaannya. Selanjutnya ada software untuk menyusun referensi atau sitasi. Yang pertama adalah Mendeley. Mendeley adalah software untuk menyusun sitasi atau referensi yang gratis dan dapat diunduh pada komputer Windows maupun Mac pada situs Mendeley. Software ini lebih populer di kalangan penulis artikel kedokteran dan kesehatan untuk mengelola referensi dan mudah untuk mentransfer file PDF ke software referensi ini. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan Mendeley. Yang pertama, paket dasar Mendeley adalah gratis, tapi hanya dapat menyimpan hingga 2 GB. Bila terdapat akses dari institusi atau membayar biaya subscription atau langganan, Anda bisa mendapatkan penyimpanan yang lebih besar. Kemudian keuntungan yang kedua, mudah digunakan dengan ribuan jenis sitasi atau kutipan. Yang ketiga, dapat menggunakan software untuk mencari artikel. Yang keempat, dapat melakukan sinkronisasi perpustakaan dengan menggunakan berbagai perangkat, misalnya tablet, iPad, dan komputer lain, sehingga memungkinkan untuk bekerja di mana saja. Selanjutnya, kekurangan menggunakan Mendeley. Yang pertama, hanya artikel open access full text yang dapat diakses dari pencarian literatur yang dilakukan di Mendeley. Alternatifnya, dapat dilakukan pencarian melalui database eksternal dan menyimpan file PDF full text-nya lalu import ke Mendeley. Kemudian yang kedua, yaitu ruang penyimpanan yang terbatas, hanya 2 GB.
Kemudian untuk software yang kedua ada EndNote. EndNote adalah software untuk menyusun citasi dan referensi yang bagus dalam penyusunan makalah penelitian. Aplikasi EndNote ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor langsung referensi dari database mesin pencari, contohnya PubMed. Dengan begitu, dapat membuat perpustakaan file referensi pribadi, kemudian menghubungkannya dengan tulisan kita. Hal seperti ini pastinya akan mempermudah pemilihan referensi yang akan kita sitasi. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan EndNote. Ada 3. Yang pertama, terdapat berbagai macam gaya kutipan atau sitasi yang dapat Anda gunakan untuk setiap jurnal. Yang kedua, setelah diunduh, referensi dapat dihubungkan dengan mudah ke dokumen pengolah kata Anda. Yang terakhir, Anda dapat membuat banyak perpustakaan sekaligus untuk setiap artikel yang Anda tulis. Selain ada kelebihan, juga ada kekurangan menggunakan EndNote. Ada 3 juga. Yang pertama, software EndNote harus melakukan pembelian aplikasinya dengan harga Rp3.584.33, kecuali Anda dapat akses EndNote gratis dari institusi atau universitas Anda. Yang kedua, butuh waktu untuk terbiasa dengan software dan Anda mungkin harus menginvestasikan waktu mengikuti pelatihannya. Yang terakhir, EndNote dapat di-download pada komputer atau laptop Anda, tapi pastikan bahwa sistem operasi dan spesifikasi komputer atau laptop Anda kompatibel dengan kebutuhan software. Untuk aplikasi yang ketiga ada Zotero. Zotero adalah software untuk menyusun citasi dan referensi yang gratis dan open source, yang berarti tidak perlu membayarnya dan desainnya dapat diakses publik. Zotero adalah pilihan tepat sebagai pengelola referensi, terutama bagi pelajar. Karena Zotero berjalan sebagai layanan web dan layanan offline di perangkat pribadi, contohnya laptop, iPad, ponsel. Lalu juga Zotero tidak hanya menyimpan dan memformat informasi bibliografi Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk mengatur, menandai, dan mencari informasi. Zotero secara otomatis mengekstrak informasi dari buku, artikel jurnal, dan sumber online lainnya, membuat seluruh proses pembuatan daftar referensi menjadi mudah. Selanjutnya, yang keempat ada aplikasi RefWorks. RefWorks adalah sebuah software untuk menyusun citasi dan referensi penelitian melalui private online database. RefWorks dapat membantu periset dalam mengumpulkan, mengorganisasi, dan sharing materi riset yang dilakukan. Hanya ada 3 langkah utama penggunaan RefWorks untuk penyusunan bibliografi otomatis. Yang pertama, memasukkan semua referensi yang digunakan dalam account RefWorks. Yang kedua, menginstal program Write and Cite yang akan dioperasikan pada mesin pengolah kata yang digunakan, misalnya Word. Lalu yang ketiga, menjalankan Write and Cite untuk menyusun daftar referensi secara otomatis. Namun, penggunaan RefWorks ini mempunyai sistem private online database. Maka, jika ingin menggunakannya, maka harus berlangganan atau dapat mengaksesnya melalui institusi Anda yang melayani menyusun citasi dan referensi dengan RefWorks. Dan yang kelima, ada aplikasi Citationcy. Citationcy adalah pilihan software untuk menyusun citasi dan referensi yang mudah beradaptasi. Kita dapat mengaksesnya sebagai halaman dalam browser, atau mengunduhnya sebagai ekstensi Chrome atau aplikasi seluler tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu, yang berarti dapat mengakses perpustakaan dari perangkat apapun dengan koneksi internet. Seperti halnya dengan pengelolaan referensi lainnya. Ini secara otomatis mengekstrak detail kutipan sehingga tidak perlu mengetikkannya sendiri. Bahkan dapat menggunakan aplikasi selulernya untuk mengutip buku Anda dengan memindai kode batangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.